Selamat datang di Teh Poci Himagi, tetap happy bersama podcast Himagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Sebelum kita masuk pembahasannya, kita kenalin dulu nih narasumber kita. Narasumber kita hari ini ada Teh Savana. Boleh diperkenalkan dulu, Teh? Baik, terima kasih Teh Riani. Kenalkan, saya Safa, mahasiswa Gizi Unsika semester 6. Oh ya, Teh Riani dan teman-teman, untuk tema hari ini apa nih Teh? Nah, untuk tema hari ini kita tentang serba-serbi organisasi nih, Teh. Jadi kita bakal ngebahas nih, apa sih asiknya dan enaknya organisasi itu? Oke, Teh Riani. Kalau gitu, saya langsung mulai aja kali ya. Boleh banget tuh, Teh. Bisa diceritain kali ya dikit-dikit tentang organisasi dulu. Baik Teh Riani dan teman-teman, mungkin sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu organisasi, di sini saya mau memberikan informasi tentang poin penting yang harus dilakukan sebelum mengikuti organisasi. Nah, yang pertama, kita perlu mencari informasi seputar kegiatannya, seperti bagaimana kegiatan tersebut berjalan dan benefit apa yang akan kita dapatkan selama mengikuti kegiatan tersebut. Menurut saya, hal ini penting dipertimbangkan dengan matang agar ketika kita sudah memiliki gambaran tentang kegiatannya, kita bisa menempatkan diri sesuai passion yang kita miliki. Dan kedepannya ketika ada kondisi yang hektik, kita bisa melalui itu dengan mudah diri kita. Seperti itu, Teh. Sebenarnya organisasi itu definisinya apa sih, Teh? Teh Riani dan teman-teman, definisi organisasi sendiri kalau ditinjau dari segi bahasa ya, organisasi adalah wadah pengembangan diri yang mana organisasi memiliki tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi memiliki visi dan misi. Nah, mungkin yang perlu kita ketahui, kita ingin masuk organisasi terutama di perkuliahan, kita harus tahu dulu nih tingkatan organisasi di perkuliahan yang umumnya tuh ada himpunan, BEM, dan BLM juga. BEM dan BLM Universitas. Nah, kalau di ranah kesehatan sendiri, ada juga organisasi tingkat nasionalnya, yaitu Ismakes. Dan organisasi mahasiswa gizi juga ada yang di tingkat nasional, yaitu Ilmagi atau Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi. Jadi, buat teman-teman yang ingin masuk organisasi, hal pertama tadi yang perlu kita ketahui itu adalah apa organisasi apa yang ingin kita ikuti, dan teman-teman harus mencari tahu track record mereka. Kurang lebih seperti itu, Teh. Oh, gitu. Nah, kalau sebenarnya nih, Teh, tujuan kita ikut organisasi itu biar apa sih, Teh? Oke, Teh Riani. Untuk tujuan ikut organisasi itu banyak ya, tapi tujuan utamanya ketika kita ikut organisasi adalah kita bisa mendapat 3 kemampuan dalam satu waktu. Apa aja tuh? Yang pertama ada knowledge, yang kedua ada skill, dan yang ketiga ada attitude. Ketika teman-teman memasuki ranah organisasi, hal pertama yang pastinya kalian dapatkan yaitu wawasan yang baru. Wawasan yang akan kita dapat tidak hanya seputar organisasinya saja, tapi kita bisa mengenal karakteristik dari rekan-rekan kita. Kedua ada skill, nah pastinya soft skill dan hard skill. Ketiga ada attitude. Dengan mengikuti organisasi, kita dapat membangun attitude yang baik, seperti kita bisa mengetahui bagaimana cara menyampaikan pendapat, kritik, dan saran dengan benar. Terus nih ya, Teh, penting nggak sih, Teh, buat kita semua tuh ikut organisasi? Oke, Teh Riani dan teman-teman, untuk pentingnya ikut organisasi atau tidak itu mungkin tidak berbeda jauh ya dari konteks sebelumnya. Nah, jadi jika tadi pada tujuan organisasi kita mengetahui organisasi itu dapat mengasah hard skill dan soft skill. Nah, oke, di sini kita bahas satu persatu nih. Yang pertama, untuk hard skill-nya sendiri. Hard skill ini dibutuhkan dan berguna dalam pengisian CV. Nah, lalu apa sih hubungan antara pengisian CV dengan ikut organisasi? Sebagai perumpamaan nih ya, Teh. Misal, Teh Riani sebelum bergabung di Himagi nih punya ketertarikan terhadap desain, dan saat itu juga Teh Riani lihat di sosmed ada open recruitment magang content creator. Tetapi
ketika mengisi CV, Teh Riani bingung apa yang harus dicantumkan. Padahal diri Teh Riani sendiri sudah yakin memiliki skill desain. Tapi Teh Riani perlu mengetahui kalau mendaftar magang itu yang dilihat adalah track record kita. Karena belum pernah mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan skill Teteh, maka Teh Riani harus menentukan tetap lanjut mendaftar atau menundanya terlebih dahulu. Kira-kira kalau Teh Riani sendiri memilih opsi yang mana nih? Kayaknya lanjut daftar sih. Oke, kalau boleh tahu apa Teh alasannya? Mungkin karena aku orangnya suka mencoba ya. Oke, terima kasih Teh jawabannya. Jadi mungkin kalau misalkan kita ingin mendaftar magang, lebih baik kita mencari pengalaman terlebih dahulu. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang di CV itu, ketika kita belum punya pengalaman, kita akan mengisi CV itu seperti tangan kosong atau hanya menuliskan saya memiliki kemampuan desain tanpa ada track record. Nah, apabila kalian sudah memiliki track record, maka akan lebih meyakinkan CV kalian untuk mendaftar magang tersebut. Jadi, poinnya adalah ikut organisasi itu dapat membangun dan menciptakan track record hard skill teman-teman. Soft skill, berbicara tentang organisasi, pasti kalian sudah mengerti kalau organisasi itu bangun soft skill. Soft skill yang akan didapat dalam berorganisasi, kemampuan public speaking, kemudian menyalurkan minat dan mengembangkan bakat, lalu meningkatkan inteligensi, atau kalian dapat cerdas menemukan solusi dari suatu masalah. Dan kita dapat memiliki sifat sebagai good agent of change, yaitu respect to time, respect to people, and respect to system. Jadi, kita bisa memanajemen waktu dengan baik, punya rasa peduli sama orang lain, dan melatih kedisiplinan diri kita. Itu Teh Riani untuk pentingnya ikut organisasi. Oke Teh, nah aku mau nanya nih Teh, Teteh bisa jelasin nih sedikit duka-dukanya Teteh ikut organisasi itu apa sih? Oke, untuk suka duka ikut organisasi, selama saya mengikuti organisasi sebenarnya lebih banyak hal-hal yang membuat saya interesting. Jadi di sini saya mau sharing dulu ya tentang dukanya selama saya kemarin ikut organisasi. Nah jadi karena kemarin saya pas ikut organisasi itu bertepatan dengan pandemi, proker-proker tuh jarang yang dilaksanakan secara offline. Proker-proker itu semuanya secara online. Dan sebenarnya sih tetap enjoy ngejalaninnya, cuman menurut saya ada esensi yang kurang gitu. Berbeda pas ada kegiatan di akhir kepengurusan, karena waktu itu sudah mulai dilonggarkan untuk kegiatan offline. Nah baru di situ terlihat perbedaan antara ketika melaksanakan kegiatan offline dan online. Kalau offline itu kita bisa mengenal secara langsung visual rekan kita. Kan kalau lewat online atau video call itu berasa jauh gitu. Lalu beberapa kegiatan yang bersifat turun lapangan belum sempat saya ikuti dikarenakan jarak dan waktu. Bikin saya interesting mengikuti organisasi. Ketika saya menjadi pengurus organisasi ini, ada hal-hal yang bikin surprise. Misalnya, waktu itu saya belum pernah sama sekali memiliki pengalaman sebagai ketua pelaksana, tapi tiba-tiba diajukan menjadi ketua pelaksana. Nah, di situ saya merasa deg-degan, tapi ya udah tetap saya jalanin sebagai ketua pelaksana kayak gitu. Kemudian hal-hal yang bikin gemes ya kalau ikut organisasi itu adalah kita bisa melihat sisi lain teman kita. Misal nih, kalian biasanya ngobrol sama teman kalian tuh random, tapi di satu sisi pas rapat, mereka tuh terlihat serius kayak gitu. Jadi kita bisa melihat dua kepribadian, tapi masih dalam konteks yang positif. Nah, lalu hal yang bikin interest lagi ketika kalian ikut organisasi adalah kalian bisa punya koneksi dari internal himpunan, udah pasti, dan tentunya dari eksternal himpunan. Nah, biasanya yang sering punya koneksi ini yang bergabung di divisi humas, seperti itu. Oke, kalau dari cerita Teh Safa kayaknya seru banget nih untuk berorganisasi, dan kayaknya banyak pengalaman baru yang bisa kita dapat dari organisasi. Jadi buat teman-teman semua nih, kalau misalnya kalian mau cari pengalaman, cari nilai diri kalian boleh banget nih untuk ikut organisasi yang ada di Vikes. Kebetulan organisasi yang ada di Vikes juga cukup banyak loh, dan sangat bervariasi mulai dari Hima sampai BEM dan BLM. Jadi buat teman-teman semua, kalian bisa banget meningkatkan soft skill dan hard skill kalian melalui ikut organisasi. Untuk itu, sekian dari podcast hari ini. Terima kasih untuk Teh Safa atas materinya. Selamat
pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sampai jumpa di Teh Poci Himagi episode berikutnya. Tetap happy bersama podcast Himagi. Bye semuanya!